Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriansyah Saputra dari Prodi Manajemen Bisnis, kode kelas 642B07 di pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pertemuan ketiga yang berjudul Integrasi Nasional. Di soal pertemuan ketiga kali ini, yang pertama ada yaitu salah satu tujuan negara terdapat pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara mengupayakan kesejahteraan dan kecerdasan warga negaranya. Apakah fungsi pemerintah negara sudah berjalan dan bagaimana menurut saudara untuk mencapai hal tersebut, kesejahteraan dan kecerdasan warga negaranya? Soal nomor 2 yaitu, dapatkah konstitusi dirubah dan bagaimana mekanisme perubahan konstitusi tersebut? Dan poin apa yang tidak dapat dirubah? Jelaskan dengan singkat. Oke, kita ke jawabannya. Soal pertama yang dilakukan pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengupayakan kesejahteraan dan kecerdasan warga negaranya. Beberapa inisiatif dan kebijakan yang telah diambil antara lain, yang pertama ada program Keluarga Harapan atau PKH. Program ini memberikan bantuan keuangan kepada keluarga miskin dengan cara tertentu. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Yang nomor 2 adanya pendidikan. Program bantuan operasional sekolah atau yang disingkat BOS dan peningkatan akses pendidikan tinggi adalah contoh upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Yang ketiga adanya program pekerjaan dan kesejahteraan sosial. Program Kartu Prakerja bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan peluang kerja bagi warga. Selain itu ada program-program bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar atau disingkat KIP untuk bantuan pendidikan dan BPJS Kesehatan untuk perlindungan kesehatan. Yang empat ada yaitu adanya pengembangan infrastruktur ya. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, bandara, pelabuhan dan proyek-proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Yang kelima adanya pemberantasan korupsi, yaitu melalui Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa kita sebut KPK. Pemerintah berupaya untuk mengurangi korupsi yang dapat menghambat pembangunan dan menguras sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan warga. Yang keenam adanya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah Indonesia juga sedang berupaya untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan dalam bidang ini untuk meningkatkan kecerdasan teknologi warga. Yang ketujuh adanya perlindungan lingkungan nih. Perlindungan lingkungan ini upaya juga dilakukan dalam pelestarian lingkungan, termasuk program-program pelestarian hutan dan penurunan emisi gas rumah kaca. Menurut saya pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah positif untuk meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan warga negaranya. Meskipun ada kemajuan yang signifikan, masih ada ruang untuk perbaikan ya, karena pasti ada plus minusnya ya, pasti ada kurang lebihnya gitu. Termasuk dalam hal efisiensi pengeluaran publik, pengembangan sektor kesehatan, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kualitas layanan publik nih. Keterlibatan aktif masyarakat sipil, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan juga penting untuk mencapai hasil yang lebih baik. Konstitusi dapat mengalami perubahan sesuai dinamika kehidupan masyarakat ya. Ini kita bahas yang konstitusi di soal kedua tadi. Namun harus dengan sejumlah persyaratan yang ketat dan pertimbangan yang matang. Konstitusi di Indonesia telah mengalami 4 kali perubahan hingga berlaku sampai saat ini. Di antaranya ada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat ya, atau Indonesia UUD RIS gitu. Dan Undang-Undang Dasar sementara nih UUDS, dan kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sampai sekarang. Terdapat beberapa tahapan umum yang sering ditemukan dalam mekanisme perubahan konstitusi. Pertama adanya penyusunan proposal amandemen, penyusunan persetujuan badan legislatif, referendum rakyat atau pemungutan suara oleh rakyat yang memiliki hak suara, implementasi atau penerapan, dan yang terakhir yaitu pemberlakuan amandemen. Dalam konstitusi yang berlaku di Indonesia ada 4 hal yang tidak dapat diubah, yaitu tidak bertentangan dengan penguatan sistem presidensial ya. Yang kedua adanya tidak mengubah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia ya, tidak mengubah bentuk NKRI gitu, tetap republik. Yang ketiga adanya tidak mengubah bunyi pembukaan UUD 1945, dan yang terakhir tidak perlu menambah lagi penjelasan UUD 1945 ya, karena ini sudah sah, sudah konkret, tidak bisa diubah-ubah lagi. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.